Dari zaman bumi lahir 4,5 miliar tahun lalu, dari mulai manusia lahir, bumi selalu diam, tak pernah berkata bahwa dia sakit. Dan ketika manusia hadir, pada hakikatnya manusia lahir dan hidup di dunia sebagai makhluk yang tidak akan cukup akan sesuatu, yang kadang tak peduli pada apa yang akan terjadi, bagaimana nanti apabila terjadi. Walau di antara kita masih banyak manusia yang peduli dengan keadaan bumi, tapi itu seakan sia-sia. Eksploitasi hutan, penebangan liar, rusaknya habitat laut, habitat hutan, dan iklim yang tidak menentu. Dunia, bumi yang kita pijak, diambang kehancuran. Kita tahu, bumi adalah rumah dan tempat manusia hidup dan mewarnai dengan berbagai macam noda warna. Ada yang indah, walaupun sebaliknya, merusak dan memperkosa sumber daya alam di dalamnya. Dengan alasan-alasan yang tidak jelas, merusak demi keuntungan semata. Noda itu dimulai dari Perang Dunia Pertama pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Merusak dan menewaskan lebih dari 9 juta tentara, 10 juta korban sipil, dan 21 juta orang terluka. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, manusia mencoreng dunia dengan warna kelam melalui Perang Dunia Kedua, yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer dalam keadaan perang total. Negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil dan tragedi Holocaust, yaitu genosida, program pembunuhan sistematis yang didukung oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada saat itu, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dan dalam keadaan genting, Amerika Serikat dengan berkonspirasi dengan Inggris mengembangkan proyek Manhattan, yaitu pemakaian senjata nuklir dalam peperangan yang menyebabkan terpaparnya radioaktif, kecacatan, kemandulan, dan trauma psikis yang mendalam. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Dan semua itu demi kekuasaan dan doktrin politik. Dari kejayaan Nazi Jerman yang takluk oleh Uni Soviet dan Jepang yang diporak-porandakan oleh bom atom oleh Amerika Serikat yang berkonspirasi dengan Inggris, mengakhiri Perang Dunia Kedua, dan akhirnya dunia memasuki era paling dingin, era paling diam, dingin dan menghanyutkan. Suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perebutan pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang memilih untuk tetap netral mendirikan Gerakan Non-Blok, suatu organisasi internasional
yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas, teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, dan rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Dari sejarah panjang yang kita rangkum secara singkat tersebut, berada di manakah era kita sekarang? Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik yang dalam arti sempitnya adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih banyak kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan atau diperebutkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas dan teknologi industri. Hal ini tercermin dalam doktrin angkatan perang seperti barang siapa menguasai ketinggian, maka menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tetapi sudah bergeser pada kata sifat, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya. Tetapi secara umum, perang berarti pertentangan. Sepanjang sejarah, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen yang ulung dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan keuntungan. Tak peduli akan apa yang terjadi, semua demi keuntungan dan bisnis. Semakin maju peradaban bukan berarti semakin sejahtera dan bahagia rakyatnya. Pemegang kepentingan politik, militer, hukum, keamanan, sosial, ekonomi, bahkan agama makin tidak peduli dengan keadaan, seolah tutup mata dan menambah penderitaan rakyat. Dari sederetan peristiwa yang terjadi, kebanyakan kerusakan dan penderitaan yang terjadi terhadap alam dan manusia, dari perang fisik dan kekuasaan hingga perang dingin yang terjadi hingga sekarang, perang tetaplah perang.